Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 9. Nah, sekarang kita masih lanjut di pembelajaran sebelumnya ya. Kita masih pada bab pewarisan sifat atau genetika. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mengenal tentang pewarisan sifat, genetika, dan kromosom, sekarang kita coba masuk hukum pewarisan sifat. Namanya hukum Mendel. Hukum Mendel itu apa ya? Ternyata mekanisme pewarisan sifat ini dipelajari dalam cabang biologi. Nah, ini dinamakan dengan genetika. Ilmu ini dirintis oleh bapak genetika, namanya Gregor Mendel. Coba dilihat, nah ini foto beliau. Beliau lahir tahun 1822, wafat tahun 1884. Beliau ini seorang pastor berkebangsaan Austria. Nah, Mendel ini bereksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang ercis atau kapri, atau nama ilmiahnya Pisum sativum. Nah, sejumlah aturan pewarisan sifat hasil percobaan Mendel ini dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel. Jadi, ada dua tanaman dikawinkan, nanti akan muncul sifatnya. Nah, kenapa sih Mendel ini mengambil tanaman ercis sebagai bahan percobaan? Nah, karena kacang ercis ini punya beberapa kelebihan. Nah, pertama, mudah dibudidayakan, menghasilkan biji yang banyak, berumur pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, dan memiliki 7 sifat yang kontras. Nah, sekarang kita akan coba belajar hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ini ada dua, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 kita akan belajar di video selanjutnya. Video ini kita fokus pada hukum Mendel 1, oke? Nah, kita masuk materi hukum Mendel 1. Ini adalah bagaimana kita menyilangkan ya dua tanaman atau dua individu, disilangkan dan akan muncul sifat keturunannya. Oke? Mendel memulai pengamatan untuk satu sifat beda saja yang dikenal dengan istilah monohybrid. Oke? Jadi sifat yang diamati cuma satu ya. Ingat, sifat yang diamati cuma satu. Ini hukum Mendel 1. Nah, persilangan dua individu ini dengan satu sifat berbeda ya, yang seperti tadi kakak bilang. Jadi hukum Mendel 1 ini adalah persilangan dari dua individu yang kita fokus pada satu sifat beda saja, misalnya tinggi atau warna dan sebagainya. Nah, kita akan langsung ke contoh ya, sabar dulu, oke? Nah, sebelum ke contoh, kakak mau kasih beberapa istilah nih buat teman-teman biar yang seterusnya nanti akan paham apa yang akan kakak contohkan. Nah, istilah pertama ada namanya parental, simbolnya P. Parental ini adalah induk yang akan kita silangkan. Oke, jadi ini si jantan sama si betina bakal kita silangkan. Ini namanya parental atau induk ya, simbolnya P. Oke. Kemudian genotip. Genotip ini adalah susunan gen atau alel penentu suatu sifat. Contoh misalnya T besar yang mendeskripsikan tinggi, T kecil yang mendeskripsikan pendek, M besar yang mendeskripsikan warna merah, M kecil yang mengidentifikasikan warna putih. Intinya gampangnya genotip itu simbol, oke? Nah, jadi genotip itu simbol ya. Kalau kamu masih belum paham dengan pengertiannya, nah pengertiannya kan susunan gen penentu suatu sifat. Kalau nggak paham, ingat aja genotip itu simbol. Kemudian ada genotip, sekarang ada yang namanya fenotip. Fenotip ini sifat yang tampak dan dapat diamati panca indera. Nah, kalau tadi genotip adalah simbolnya, maka fenotip adalah keterangannya ya. Jadi T besar genotipnya, maka fenotipnya adalah tinggi. T kecil genotipnya, maka fenotipnya pendek. M besar ini genotipnya, maka fenotipnya adalah merah. M kecil ini genotipnya, maka fenotipnya adalah putih. Gitu ya. Jadi genotip simbolnya, fenotip keterangannya. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya dominan. Dominan ini adalah sifat yang paling banyak muncul dan menutupi sifat lainnya. Gitu. Misalnya kamu punya sifat apa yang dominan dalam diri kamu? Nah, itu kamu cari tahu sendiri. Kemudian ada dominan,
Nah misalnya nih T besar, berarti sifat dominannya adalah tinggi gitu. Kemudian ada yang namanya resesif. Resesif ini adalah sifat yang paling tidak tampak karena tertutupi oleh sifat dominan. Nah contohnya berarti kebalikannya, yaitu T kecil ya. Jadi kalau kapital semua itu dominan, kalau huruf kecil semua ini berarti resesif ya. Ada yang terakhir namanya intermediate. Nah intermediate ini adalah sifat gabungan dari kedua induknya. Nah 50% dari jantan, 50% dari betina. Misal rambut ibu kamu panjang, rambut bapak kamu keriting, maka intermediate-nya ya sudah, berarti kamu bakal jadi punya rambut panjang dan keriting gitu. Jadi intermediate ini simpelnya adalah gabungan ya, gabungan dari ibu dan ayah kamu gitu ya. Nah balik lagi ke hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini disebut dengan monohybrid ya, yang tadi sudah seperti kakak bilang. Nah monohybrid ini terbagi jadi dua. Ada yang namanya monohybrid dominan, kemudian ada lagi yang namanya monohybrid resesif. Kita akan coba, itu bukan monohybrid resesif tapi monohybrid intermediate ya. Tolong di garis bawahi, di revisi ya. Jadi monohybrid ini terbagi dua, monohybrid dominan dan monohybrid intermediate. Oke. Nah kita akan coba nih, apa sih perbedaan dari kedua ini? Kita coba perhatikan contoh berikut ini ya. Nah pertama, monohybrid seperti langsung ya, kita coba langsung mengerjakan satu soal sambil membedakan mana yang dominan, mana yang intermediate. Oke. Nah misalnya nih ya, induknya misalnya T besar disilangkan atau dikawinkan dengan T kecil. Nah kita mendeskripsikannya, ini adalah sebuah tanaman. Oke. Berarti fenotipnya berarti ini tinggi ya. T besar ini kan genotipnya tuh ya kan. Ingat genotip itu simbol tadi kan, genotipnya simbol itu T besar, T kecil. Fenotip keterangannya T besar itu tinggi, kemudian T kecil ini adalah pendek. Nah kemudian gamet atau gennya, perhatikan T besar ada berapa huruf? Ada 2. Karena hurufnya sama, kita ambil salah satunya aja. Jadi gametnya ini T besar ya. Nah kemudian yang satunya lagi sama, berarti T kecil, karena keduanya sama-sama T kecil, nggak beda gitu ya. Jadi gametnya T besar dan T kecil. Oke. Nah baru deh kita silangkan. Inilah generasi pertama ketika T besar disilangkan dengan T kecil. Kita gabung nih gametnya. Gamet T besar, gamet T kecil, kita gabung, kita kalikan, jadinya T besar, T kecil. Nah inilah akhirnya. Jadi ketika ada tanaman yang punya sifat tinggi dikawinkan dengan tanaman yang punya sifat pendek, ketika dikawinkan maka generasi pertamanya akan 100% tinggi, atau genotipnya adalah T besar, T kecil ya. Nah ini hasil persilangan generasi pertama. Jadi sudah selesai nih sampai sini ya. Paham nggak kira-kira? Nah sekarang kita coba nih ya. Ini kan hasil generasi pertamanya kan, atau F1-nya T besar T kecil. Sekarang generasi pertamanya ini kita coba silangkan lagi nih. Kita coba kawinkan lagi dengan yang sejenis ya. Yang sejenis kan berarti sama-sama T besar T kecil. Oke. Kita coba kawinkan lagi, kita silangkan lagi. Main dari awal. Induk P berarti T besar T kecil. Kita kawinkan dengan T besar T kecil. Fenotipnya, ingat fenotip itu keterangan ya. Genotipnya tadi apa? Genotip itu simbol. Simbolnya tadi T besar T kecil, T besar T kecil. Nah fenotipnya keterangan. Nah terus kalau gini gimana kak? Kok T besar T kecil ini jadi tinggi apa pendek? Ingat dominan. Dominan berarti kita ambil yang paling dominan. Ya udah, T besar T kecil berarti yang dominan adalah si T besar yang pertama ya. Jadi T besar T kecil tetap fenotipnya adalah tinggi ya. Kenapa kok tinggi doang nggak ada pendeknya? Karena kita fokus pada satu sifat beda,
Ingat, hukum Mendel 1 ciri khasnya adalah satu sifat beda. Jadi sifatnya cuma satu nih yang kita urusin, yaitu tinggi atau pendek sebenarnya, ya. Nah, lanjut. Berarti fenotipnya tinggi. Nah, lanjut, berarti gametnya, nah ini dia nih. Kita perhatikan, genotipnya ini ada T besar, T kecil. Ada 2 huruf kan, tapi 2 hurufnya beda. Yang satunya T besar, yang satunya T kecil. Berarti gametnya ada 2 juga, yaitu T besar dan T kecil. Begitupun yang sebelah, T besar dan T kecil. Kalau tadi, untuk menghitung generasi pertama, itu kan kita mengkalikan gamet ya. T besar dikali sama T kecil digabung jadi T besar T kecil. Oke, ini sederhana. Lalu bagaimana kalau ini? Ini ada 4 nih, T besar T kecil, T besar T kecil. Bagaimana cara menyilangkannya? Biar gampang, kita pakai tabel untuk mencari F2. Berarti F2 ini generasi keduanya ya. Nah, biar gampang kita pakai tabel. Nah, yang paling atas ya, yang atas ini misalnya jantannya, yang kiri ini misalnya betinanya. Kita coba kalikan. Pertama, T besar, maka hasilnya ya udah T besar, T besar. Nah, fenotipnya berarti tinggi. Kemudian kita kali silangkan T besar sama T kecil. Jadi T besar T kecil, fenotipnya tinggi juga. Kemudian bawahnya sama ya, T besar kali T kecil, jadi T besar T kecil, fenotipnya tinggi. Nah, terakhir T kecil dikali T kecil, jadinya T kecil, maka fenotipnya pendek. Oke. Nah, ini tabel khusus hukum Mendel monohybrid dominan. Bagaimana dengan intermediate? Nah, kita coba tabel satunya lagi. Nah, kita coba dengan hal yang sama, kali silangkan seperti biasa. Maka ini hasilnya T besar, fenotipnya tinggi. Kemudian, nah ini T besar, T kecil. Nah, hasilnya adalah sedang. Loh, kok sedang Kak? Bukan tinggi. Nah, itulah dia perbedaan antara dominan sama intermediate. Kalau dominan, kita ambil yang dominan saja. Coba tabel yang paling atas, T besar, T kecil. T besar itu tinggi, T kecil itu pendek. Tapi kita ini sedang berbicara tentang monohybrid dominan. Jadi sifat yang diambil adalah sifat dominan saja. Ya udah, sifat dominannya adalah tinggi. Makanya di tabel pertama, T besar T kecilnya itu fenotipnya adalah tinggi. Nah, sedangkan tabel kedua ini kan intermediate. Oke, intermediate itu tadi apa pengertiannya? Campuran kan, sifat gabungan. Ya udah, tinggi kalau digabung sama pendek, pasti tengah-tengahnya apa? Ya udah sedang, bener nggak? Merah dicampur putih, tengah-tengahnya apa? Merah muda, bener nggak? Gitu ya, paham nggak maksudnya? Kakak kasih contoh yang lain. Misal, merah dicampur sama si putih. Oke, kalau monohybrid dominan, maka ketika dicampur ya udah yang dominan itu merah gitu. Jadi M besar, M kecilnya adalah merah. Tapi kalau intermediate, M besar, M kecilnya ini adalah merah muda. Jadi titik tengahnya, gabungannya gitu. Paham nggak maksudnya? Semoga paham ya. Kalau masih nggak paham boleh tanya di kolom komentar, oke? Nah, kemudian kita kali silangkan lagi yang lain. T besar T kecil, hasilnya berarti ini sedang. Kemudian T kecil berarti ini pendek ya. Ingat, yang keterangan-keterangan ini namanya fenotip, yang simbol-simbol namanya genotip ya. Nah, maka bagaimana kesimpulannya nih? Monohybrid dominan. Ingat, monohybrid dominan yang tabel atas, monohybrid intermediate yang bawah ya. Nah, kita coba cek rasionya. Rasio genotip. Ingat tadi genotip itu simbol kan? Nah, simbolnya kita cek nih, ada berapa simbolnya? Di tabel atas ada berapa simbol? Ada 3 kan? T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Betul? Nah, lihat perbandingannya. T besar jumlahnya 1. T kecil jumlahnya 1, tapi T besar, T kecil jumlahnya 2. Maka, rasio genotipnya perbandingannya adalah 1:2:1. Paham? Kemudian, rasio fenotip. Ingat, fenotip itu keterangan ya. Nah, fenotipnya ada apa aja? Ada tinggi sama pendek doang kan? Ya udah, berarti tinggi banding pendek. Nah, tingginya jumlahnya ada berapa? Ada 3, pendeknya ada 1, berarti 3:1. Kemudian monohybrid intermediate. Nah,
Kalau ini juga lihat tabel kedua, rasio genotipnya. Ingat, ada berapa? Ada berapa jenis? Ada T besar T besar, ada T besar T kecil, ada T kecil T kecil. Bener nggak? Nah, oke, jadi perbandingan 1 banding 2 banding 1. Nggak jauh beda sama yang dominan. Bener nggak? Oke. Nah, bagaimana dengan rasio fenotipnya? Rasio fenotip tinggal diintip. Ada berapa jenis? Ada 3 ya. Ada tinggi, ada sedang, ada pendek. Berarti yang dibandingin tinggi, sedang, pendek. Nah, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 ya. Karena tinggi jumlahnya 1, sedang jumlahnya 2, pendek jumlahnya 1. Maaf ya, tulisannya kekecilan. Hukum Mendel 1 ini atau monohybrid ada 2 jenis ya. Monohybrid dominan dan monohybrid intermediate. Oke? Nah, inilah perbedaan dari keduanya. Semoga video ini bisa membuat kalian paham terkait bagaimana menyilangkan dua makhluk hidup yang nanti kita akan melihat hasil pewarisan sifatnya. Ya, ini untuk hukum Mendel 1 dulu. Ingat, hukum Mendel 1 ini wajib paham. Kalau ini nggak paham, nanti hukum Mendel 2-nya akan susah dipahami ya. Nah, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa setelah menutup video ini, di subscribe, di like, di share video ini biar teman-teman kamu juga bisa sama-sama paham mendengarkannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.